masyarakat Sulawesi Utara. Jumpa lagi bersama NPKM Podcast Manado Bacarita. Saat ini telah hadir bersama kami Dr. Harjanto. Ya. Selamat sore dokter. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Oh ya, pasti. Baik dokter, dokter adalah sosok yang luar biasa dalam praktisi kesehatan, dalam menangani masalah diet yang menuju kita sehat. Ya. Tidak hanya sekedar cantik atau ganteng, tapi sehat. Betul sekali. Baik dokter, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Yang ingin saya tanyakan, latar belakang mengapa dokter begitu tertarik dengan dunia nutrisi dan penurunan berat badan? Oke, ya mungkin saya jawab ini. Ayah saya dulu seorang dokter dan dia dokter umum, tapi mau ambil spesialis sulit zaman dulu. Ya, akhirnya dia mencari alternatif. Akhirnya dia menemukan diet. Jadi diet untuk membantu orang-orang yang obesitas supaya bisa turun badan dengan cepat. Itu tahun 70-an. Waktu itu belum banyak dokter yang spesialis ngambil masalah diet dan juga membahas masalah wasit tanpa operasi. Ya. Kemudian saya juga anaknya saya tertarik dengan menjadi dokter dan akhirnya saya meneruskan warisan dari orang tua ini. Dan saya lihat memang masalah diet itu sekarang termasuk obesitas masuk pandemi ya seluruh dunia. Dan ini sebenarnya dengan membantu orang bisa menurunkan berat badan itu membantu banyak sekali masalah kesehatan di Indonesia. Karena banyak sekali penyakit-penyakit seperti darah tinggi, jantung koroner, kemudian misalkan nyeri sendi ya, kalau kegemukan, kemudian juga perlemakan hati, kemudian batu empedu, diabetes dan macam-macam. Itu semuanya awalnya dari obesitas. Jadi itu. Ya, dinamakan sindroma metabolik itu ya. Ya, sindroma metabolik. Ada korelasinya seperti betul, itu. Betul sekali. Tadi dokter menyebutkan bahwa dengan obesitas itu akan timbul sindroma metabolik ya dok. Betul, ya, dengan tadi penyakit-penyakit yang disebutkan seperti hipertensi, kemudian jantung koroner, terus diabetes dan sebagainya, tentang pembuluh darah tentunya ya dok ya. Makanya sekarang ini banyak juga usia-usia muda yang sudah kena stroke dan sebagainya. Ya. Sekarang tidak memandang umur. Ya. Betul. Kemudian dok, apa bedanya antara menurunkan berat badan dengan menghilangkan lemak? Mana yang lebih fokus dok? Berat badan dulu atau lemak dulu atau bersinergi? Ya, secara teori ya itu memang beda antara menurunkan berat badan dengan menurunkan kadar lemak. Ya, idealnya memang bukan menurunkan berat badan, menghilangkan lemak. Tapi sebenarnya secara kenyataan sulit kita hanya memisahkan dua ini. Ya, jadi kalau kita menurunkan berat badan, otomatis juga lemak dulu yang hilang paling banyak, plus air di awal, minggu-minggu awal ya. Air plus lemak. Kenapa orang yang diet di minggu awal turunnya cepat, terutama 3 hari pertama. Tapi setelah itu lebih pelan. Karena berikutnya yang hilang adalah lemaknya. Minggu pertama yang hilang cairan tubuh plus lemak. Ya, tapi kalau orang misalkan tanpa olahraga, hanya dengan diet aja, biasanya massa ototnya juga ikut menurun, menyusut. Ya, jadi terjadi pemecahan protein juga sebagian, ya. Tapi paling banyak tetap lemaknya. Kalau Anda tidak ingin ototnya mengecil, Anda harus bantu dengan olahraga, terutama angkat beban ya. Bukan yang lari dan sebagainya, tapi angkat beban. Itu membangun massa otot. Otomatis protein Anda harus ditambah supaya ini terjadi. Tapi kenyataannya sulit. Kalau menurut saya sendiri sebagai seorang dokter yang praktek menangani masalah ini, kalau kita nyuruh orang diet diimbangi dengan olahraga, itu jauh lebih sulit dibandingkan hanya diet saja. Biasanya saya sarankan pasien saya untuk diet dulu, fokus ke diet dulu. Kalau sudah hampir mencapai ideal atau sudah nggak lemes pusing ya biasanya, boleh olahraga. Itu maintenance untuk bagus sekali kalau olahraga. Ya. Tadi dokter sangat cocok dengan menyampaikan defisit kalori. Ya. Konsep defisit kalori, bagaimana cara kerjanya untuk defisit kalori ini? Ya, jadi biasanya orang yang gemuk itu penyebab awalnya sebenarnya 3, paling banyak ya menurut saya. Pertama adalah dia penyebab utama adalah dari sumber cemilan. Orang kalau ngemil itu kalau belum habis biasanya jarang berhenti. Yang kedua masalah
suka minum manis. Nah, prinsip dari kita defisit kalori adalah mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita supaya berat badan bisa turun. Kalau kalori yang masuk sebanding dengan yang kita gunakan, otomatis kita beratnya stabil. Orang gemuk berarti kalori yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Ya, kalori yang masuk itu bisa dari minuman, bisa dari makanan, ya. Sedangkan kalori yang keluar bisa dari metabolisme basal tubuh kita, ya. Yang kedua bisa juga dari aktivitas sehari-hari, ketiga dari olahraga. Jadi kalau kita pengen berat badan turun, kita defisit kalori harus bisa meningkatkan kalori yang keluar dengan cara olahraga mungkin, ya. Atau yang kedua mengurangi makan. Tapi menurut saya paling efektif adalah diet dulu dibandingkan olahraga. Karena olahraga itu hanya berperan 20% mungkin sampai 30% terhadap penurunan berat badan. Tapi kalau diet itu paling cepat dibandingkan olahraga. Jadi kalau menurut saya, kalau suruh milih mana, saya lebih cenderung pasien kita sarankan untuk diet dulu. Olahraga nanti, kalau sudah berhasil atau kalau sudah tidak lemas pusing lagi. Ya. Jadi tahap pertama adalah diet. Diet dulu. Minggu-minggu pertama tentunya pasien itu akan pusing, lemas mungkin ya, dok ya. Betul, 3 hari pertama terutama. Nah, minggu pertama juga akan terjadi penurunan seiring dengan lemak dalam tubuh. Ya, lemak plus cairan tubuh. Cairan tubuh ya. Ya. Nah, kemudian baru menginjaklah ke olahraga untuk mempertahankan massa otot. Ya. Namun demikian juga harus diimbangi dengan protein yang masuk. Ya, betul. Supaya tidak orang kan takutnya diet jadi yoyo. Nah, itu gimana dok dengan kata yoyo? Kalau yoyo itu semuanya ya itu hanya istilah ya. Menurut saya memang banyak orang pemikirannya keliru. Jadi kalau menurunkan itu sebenarnya mudah. Tapi menjaganya ini yang paling sulit. Kenapa? Jaga ini seumur hidup. Sejak kita berhasil turun sampai seumur hidup. Dan dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita, tiap hari kita ketemu dengan makanan yang enak-enak. Jadi kita harus bisa punya motivasi diri untuk mengerem. Ya, jangan tiap kali ada makanan enak, maunya makan terus, dihabisin. Dan bukan berarti kalau sudah berhasil turun, misalnya berhasil turun 10 kilo, bukan berarti sudah bebas, nggak usah diet lagi. Kalau kita analogikan seperti kalau kita kuliah atau sekolah, dulu pernah ranking 1, kalau sudah ranking 1 bukan berarti kita nggak mau belajar lagi. Kalau kita nggak mau belajar lagi, ya pasti jeblok rankingnya ke terakhir mungkin. Ya, tetap kita belajar memperankan supaya ranking 1 terus. Kalau kita diet juga berhasil turun, kita ada tekniknya supaya maintenance terjadi. Nanti ada saya jelaskan nanti. Ya, jadi bukan asal kalau sudah berhasil turun makan sebanyak mungkin, boleh bebas gitu. Balas dendam itu yang membuat yoyo. Ya. Oke. Dengan adanya peran olahraga tadi, dengan korelasi dengan berat badan, apakah harus kardio intens atau angkat beban? Ya, kardio itu gunanya untuk bakar lemak saat itu. Semakin kita kardio, bakar lemaknya semakin banyak. Tapi kalau kita angkat beban, itu membuat massa otot kita jadi besar. Kalau massa otot besar, otot ini adalah penyimpan cadangan gula, ya paling banyak. Jadi kalau kita minum manis, makan nasi dan sebagainya, kalau otot kita besar, maka gula ini akan disimpan ke otot berupa glikogen yang bisa dipecah sewaktu-waktu gitu. Jadi kalau otot Anda besar, itu seperti otot ini seperti busanya, bisa nyerap semua gula itu. Ya, dan dia otot ini adalah pemakan kalori paling besar selain otak. Ya, sehingga kalau kita punya massa otot besar, dia akan membakar lemak terus 24 jam non-stop. Jadi orang yang massa ototnya besar itu nggak terlalu takut makan banyak. Tapi kalau Anda punya massa otot kecil, Anda harus hati-hati makannya. Ya, karena otot Anda kecil, basal metabolisme tubuh Anda rendah, sehingga otomatis bakar lemaknya sedikit. Gitu. Jadi dua-duanya penting. Berarti ini sangat penting untuk melakukan olahraga rutin, terutama tidak mengenal laki, tidak mengenal perempuan. Betul. Cadangan otot juga harus kita pertahankan dari mulai umur berapapun. Ya. Sehingga begitu menginjak usia mungkin kepala 4 ya dok ya, itu kan sudah mulai penurunan. Betul. Semua, kita sudah mendapatkan cadangan otot. Betul.
Ya. Nah, Dok, ini saya lihat di sini ada beberapa produk, mungkin apakah dokter menggunakan diet dengan suplemen makanan pengganti ini, Dok? Ya. Mohon dijelaskan cara menggunakannya, terus bedanya apa dengan yang coklat dengan yang hijau? Ya. Tentunya yang orang-orang awam seperti saya kan tidak mengetahuinya. Ya. Dan juga yang untuk fiber ini, Dok. Ya. Silakan. Oke, jadi gini, kalau saya biasanya ketemu banyak pasien, ya, dimana kalau untuk diet tuh kadang-kadang sulit kalau ketemu makanan yang enak-enak, ya kan? Kalau suruh makan nasi, lauk, sayur biasa, oke, ya. Ada beberapa orang yang strict berhasil, tapi kebanyakan orang kadang-kadang banyak yang gagalnya. Nah, saya kemudian membuat suatu makanan pengganti untuk diet, ya. Tapi makanan pengganti ini memenuhi semua kriteria, ada karbohidrat, lemaknya, kemudian mineral, vitamin, protein, ya, dan antioksidannya. Seratnya juga tinggi, ya. Jadi pengganti makanan, bentuknya sasetan dan semuanya natural, organik, tanpa bahan-bahan kimia, pengawet, perasa. Ada dua rasa, satu rasa coklat, yang sini, yang satu slim tea adalah rasa matcha, ya. Jadi ini bentuknya saset. Jadi orang kalau pasien saya biasanya ada dua cara diet. Anda kalau mau diet santai, boleh diet ketat, boleh. Diet santai itu sebulan bisa turun sekitar 4-5 kg. Tapi kalau diet ketat, itu bisa turun 8-15 kg sebulan. Ya. Bedanya apa? Kalau diet santai itu siang boleh makan nasi, lauk, sayur. Tapi porsinya nanti ada aturannya ya, tertentu. Kemudian pagi malamnya pakai makanan diet ini, bentuk sasetan. Pagi 1 saset, malam 1 saset. Kemudian tidak boleh ngemil, ya, tidak boleh makan buah, minum air putih aja. Nah, kalau diet ketat hanya boleh makan ini aja, sehari pagi, siang, malam masing-masing 1 saset, mau 2 saset juga boleh. Jadi sehari bisa 3 saset sampai 6 saset. Itu diet ketat. Kalau diet ketat ini turunnya cepat sekali. Jadi biasanya seminggu pertama kalau diet ketat bisa turun antara 4 sampai 8 kilo. Ya, kalau diet santai minggu pertama turunnya sekitar 2-3 kilo. Berikutnya per minggu, kalau diet ketat bisa turun antara 2 kilo, 2,5 kilo. Kalau santai bisa turun sekitar per minggu sekitar sekilo, sekilo setengah. Gitu. Jadi biasanya saya anjurkan pasien saya coba diet ketat dulu. Kalau nggak kuat, baru yang santai. Jangan dibalik. Kenapa? Karena biasanya orang kalau diet tuh kelamaan bosen. Ya, jadi saya sarankan secepat mungkin. Karena kalau orang udah turun banyak 10 kilo, 20 kilo, biasanya mulai bosen, mulai citing-citing. Ya, citing itu ngelanggar-ngelanggar gitu. Tapi kalau udah turun banyak lumayan gitu. Ya, tapi kalau diet santai kelamaan banyak citingnya, turunnya kacau nanti. Gitu. Ya, betul. Dan biasanya saya pantau ke pasien saya gini. Kita harus punya tujuan dulu. Kalau kunci keberhasilan kalau kita diet sebenarnya ada 3. Punya motivasi tinggi, itu nomor 1. Ya, percuma kalau kita punya anak, dia gemuk, tapi orang tuanya yang nyuruh dia kurus, tidak ada keinginan dari anak untuk turun, itu nggak akan berhasil menurut saya. Motivasi harus ada dari anak. Apa itu? Harus cari dulu. Yang kedua, ikut aturan dietnya. Ya, diet itu macam-macam. Ikuti aturan diet yang ada di sana. Kalau tempat saya ikuti aturan diet saya. Ya, yang ketiga, siap 3 hari pertama lemes pusing. Itu aja. Kalau turunnya lebih dari 2 kilo. Kecuali kalau Anda sudah biasa puasa, biasa diet, itu nggak lemes pusing. Tapi kalau belum biasa, 3 hari pertama, itu penyiksaan. Tapi lewat hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, ada biasa aja. Ya, 3 ini kuncinya. Kalau Anda ikuti saran saya 3 ini, saya jamin pasti berhasil. Ya. Jadi 3 hari itu diet ketat dulu? Bukan, seminggu pertama diet ketat. Seminggu pertama diet ketat. Nah, kalau sudah berhasil, terusin sampai bosan. Kalau sudah diet ketat bosan, kombinasi dengan diet santai. Jadi gitu. Tidak dibalik ya dok ya. Kadang-kadang kan orang begitu tidak boleh makan, hanya makan suplemen. Ada dia ditawarkan dengan diet santai, pasti kebanyakan orang termasuk mungkin saya nilainya dietnya santai. Betul. Tapi dengan adanya diet santai, penurunan beratnya tidak korelasi. Maksimal, betul. Ya. Jadi orang semakin lama semakin bosan. Jadi yang dianjurkan yang paling penting yaitu diet ketat dulu dalam 1 minggu. Ya, minggu pertama. Nanti dilihat 3 hari itu pasti ada penurunan
Ya, bukan 3 hari, tiap hari turun. Tiap hari turun? Bisa untuk 3 hari pertama, kalau diet ketat, bisa turun sekilo sampai 2 kilo per hari. Per hari. Cara nimbangnya gini, bangun pagi, kencing dulu, ya. Baru nimbang. Di foto. Biasanya pasien saya suruh WA ke saya, laporan tiap hari. Ya, tiap hari laporan. Dan orang kalau 3 hari pertama lemes pusing, tapi lihat hasilnya turun sekilo sampai 2 kilo, semangat nggak? Semangat. Ya. Kalau nggak pernah nimbang, yang dipikirin apa? Dalam otaknya, pusing terus. Ya nggak? Motivasi turun. Tapi kalau tiap hari nimbang, turun terus, semangat ya. Dan lewat 3 hari sudah biasa. Tadi per hari kan bisa 6 saset, karena ini kan saset. Boleh, betul. Tentunya praktis untuk dibawa kemana-mana. Betul. Ke kantor, ke sekolah, dan sebagainya. Betul. Ke pesta juga boleh. Pesta boleh ya, karena praktis sasetan tinggal diseduh, bisa pakai air dingin, bisa pakai air biasa, air hangat boleh. Bisa. Boleh. Ya, oke. Tadi maksimal kan 6 saset. Ya. Itu dimakan, dikonsumsi apabila misalnya pagi 1. Di tengah antara pagi sama siang itu masih lapar, minum lagi. 1. Betul lagi. Betul. Itu tidak dengan diet ketat selama seminggu itu tetap terjadi penurunan ya? Pasti ya? Turun. Minimal 3 kilo, 3,5 kilo. Ya. Itu kalau yang misalnya tidak 6, 3, itu berarti lebih banyak yang 3 penurunan berat badan daripada yang 6. Iya, betul. Dan kalau kebanyakan memang ada efek samping ke mata pencarian, boros. Tapi kalau biaya, saya kira matanya ternyata mata pencarian, betul juga. Iya, lebih boros saja ya. Setelah 1 minggu kemudian terjadi penurunan yang signifikan, ya. Berapa lama lagi dokter menganjurkan pasien untuk diet santainya? Diet santai sampai bosen dia diet ketat. Sampai bosen ya? Dulu. Ya, kalau dia punya motivasi tinggi, saya bilang gini, Anda punya motivasi tinggi ya? Kalau punya, buktikan dengan diet ketat dulu. Ya kan? Sampai turun, misalnya dia turun harus 30 kilo. Minimal setengahnya dulu, 15 kilo. Ya kan? 15 kilo diet ketat dulu. Setelah itu mau diet santai, oke. Tapi jangan baru seminggu sudah mau diet santai, itu namanya motivasi kurang. Godaan banyak. Betul. Terus ini apakah ada efek samping apabila kita mengkonsumsinya prolong time dalam waktu yang jangka panjang? Oh, enggak sih, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Misalnya kita diet ketat, sudah keasikan dengan kemana-mana bawa es ini, terus kemudian sarapan karena praktis, apalagi hidup di Jakarta, diburu-buru dengan waktu, nah itu sarapan dengan ini. Es. Ya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa ini sudah memenuhi kalori atau sudah mengandung kalorinya rendah, terus kemudian nutrisinya lengkap. Jadi tidak perlu khawatir kekurangan gizi. Betul. Takut stunting masalah. Oh, udah aman. Dan ini aman dikonsumsi umur berapa? Apakah anak-anak boleh? Anak-anak sebenarnya juga boleh. Cuma anak-anak kan dia masih pertumbuhan, tergantung umur berapa. Kalau dia masih masa pertumbuhan, tetap disarankan diet santai aja. Jadi proteinnya ditambah. Siangnya makan daging banyak. Pagi malamnya boleh makan ini. Gitu. Sejauh ini, apakah ada pasien yang mengalami efek samping yang istilahnya? Efek samping seperti tadi saya bilang, itu efek sampingnya terutama 3 hari pertama. Lemes pusing karena gula darah dan tekanan darah turun. Kemudian efek samping kedua kadang-kadang karena makan dikit ya. Kadang-kadang BAB-nya bisa 2 hari, 3 hari sekali. Karena yang dikonsumsi sedikit. Nah, untuk kalau lebih dari 3 hari, saya anjurkan pakai yang ini. Saya punya fiber khusus, di mana ini bukan hanya fiber, ngandung antioksidan, plus ada kolagennya, dan dia pakai pemanisnya pakai stevia. Jadi kalorinya rendah sekali. Jadi biasanya kalau fiber di pasaran itu kalorinya agak tinggi. Satu saja bisa 50 kalori bulannya. Kalau ini stevia. Saya jadi tertarik dengan kata kolagen. Ya. Dengan usia-usia yang sudah tidak muda lagi, kata kolagen itu sangat menarik, terutama bagi kaum ibu-ibu. Betul. Karena lutut sudah mulai sakit, terus kemudian rambut rontok, kulit keriput, rambut mulai rontok, kuku jelek. Nah, itu dan sebagainya. Apabila ini misalnya dikonsumsi tiap hari, tidak harus yang sebelit. Apakah boleh aja, boleh sekali. Jadi mungkin dianggaplah ini selingan. Betul. Jadi pagi sarapan, di antara jam makan minum ini. Ini rasa sarsaparilla, seperti kalau Anda minum minuman awi dulu. Sarsaparilla. Enak.
enak sekali. Ya, ini coklat, ini matcha, ini salsa vanila. Supaya nggak bosen. Iya. Tadi dokter menyebutkan jangan sampai nanti kena efek samping mata pencaharian. Iya. Ya. Dengan konsumsi ini bagaimana dengan efek samping mata pencaharian? Nah, sebenarnya ini sih nggak terlalu mahal menurut saya, ya. Iya. Dibandingkan, ya pokoknya masih terjangkau lah. Seperti Anda makan biasa lah. Tapi makan biasa ganti dengan ini. Kalau Anda jajan kurang lebih di rumah makan berapa habisnya? Tergantung. 40.000. Tentunya diambil. Ya, pokoknya nggak lebih dari kalau jajan di rumah makan deh. Ya itu, ya sekali minum. Jadi memang cukup ekonomis. Ekonomis ya, benar. Ini kata apa? Pertanyaan terakhir untuk closing. Apa harapan dokter untuk masyarakat Indonesia? Ya, kita ingin semua masyarakat yang sebenarnya kegemukan ada suatu produk yang bisa membantu mereka supaya semua orang itu gampang sebenarnya menurunkan berat badan. Ya, kalau Anda misalkan mendengar podcast ini dan Anda mau konsultasi dengan saya, boleh hubungi saya ke 081 826 3040 atau ke Dr. Esti juga boleh. Ya. 0813 42 00 1191. Ya, kita harapkan dengan mereka bisa obesitasnya menurun, membaik, otomatis kesehatan mereka akan pasti meningkat. Penyakit-penyakit yang tadi disebutkan sindrom metabolik akan hilang semua. Dan kalau kita harap orang yang gemuk juga tadi saya bilang bahwa umurnya biasanya pendek. Benar nggak? Nggak ada kita lihat orang yang usia 90 tahun gemuk. 90 tahun, 100 tahun masih cenderung langsing, malah kurus. Jadi kalau Anda orang kaya mungkin, Anda punya harta banyak, tapi gemuk, umur pendek, apa gunanya? Ya, jadi kalau sudah usia, memang nomor satu adalah kesehatan. Jadi harta paling penting aset kita adalah kesehatan nomor satu. Ya, dengan gitu. Sehat kita bisa pergi kemana-mana, betul. Kita bisa healing dan bisa merasakan makan enak. Ya, iya betul. Ya. Memang sih preventif adalah lebih murah daripada kita mengobati. Betul sekali. Seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan ya, adalah preventif lebih baik daripada mengobati. Betul sekali, ya. Mungkin selain itu tidak ada produk lain tuh? Untuk misalnya kisi-kisi. Kan orang pada takut bagaimana lambung saya, bagaimana... Oh ya, biasanya kalau pasien datang ke tempat saya yang punya sakit lambung, saya anjurkan akupuntur telinga di sini. Ini efektif sekali untuk lambung, mah. Bahkan sekarang banyak pasien saya yang bukan untuk diet tapi punya GERD. Dia ke dokter macam-macam enggak, dicek juga masih masalah terus. Dengan akupuntur masih sembuh. Episode berikutnya. Boleh. Sampai jumpa, salam NPM. Ya.